Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa. Pastinya kalian semua juga dalam keadaan sehat walafiat, semuanya semoga dalam keadaan sehat juga. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Are you ready, friends? 1, 2, 3, 4, 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya. Sudah kita mulai dengan berdoa, semoga dengan berdoa kita menambah berkah dalam pertemuan kita pada pagi hari ini dan ilmu mudah masuk ke dalam hati dan pikiran kita serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk ke bab baru ya, kalian buka buku paketnya halaman 67. Halaman 67 kalian buka, kita akan masuk ke bab baru yang mana pas sesuai dengan bulannya, yaitu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahu bulan ini bulan apa? Bulan apa? November. Bulan November, ya benar, tapi kurang tepat. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Kalian tahu bulan Rabiul Awal itu kelahirannya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal berapa? 12 Rabiul 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Ya gajah. Ya kalau angkanya berapa? 571 Masehi. 571 ya. Kita peringati atau beberapa orang memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam perayaan. Mungkin ada yang pengajian atau apapun dan lain sebagainya. Intinya kita bersyukur kepada Allah karena apa? Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia sehingga kita bisa mengetahui baik dan buruk seperti itu. Kita akan belajar kelahiran Nabi Muhammad. Di situ kalian lihat dalam 67, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, yaitu tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, ya, dan kakeknya nanti bernama Abdul Muthalib, ya. Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, itu kalau bin itu anak laki-laki ya. Jadi kalau di Arab itu Abdullah bin Abdul Muthalib berarti Abdullah putra laki-laki dari Abdul Muthalib. Seperti itu. Jadi umpamanya Mister putranya siapa berarti Muhammad Mustafa bin Muhammad Sya'ban, katakanlah kayak gitu. Itu ayah Mister, katakanlah seperti itu. Kalau kalian berarti bisa, kalau perempuan binti ya. Kalau perempuan binti, kalau kalian itu binti anak perempuan dari seperti kalau orang-orang biasanya pas akad nikah itu ada yang bin atau binti ya. Itu artinya bin itu anak laki-laki, binti anak perempuan. Kemudian Nabi Muhammad ini ya, beliau lahir dalam keadaan yatim. Yatim itu artinya apa? Nggak punya bapak. Punya bapak.
Oh, nggak punya bapak gimana toh? Ayahnya udah meninggal dulu. Ayahnya sudah meninggal. Oh, nggak punya bapak gimana? Ya nggak punya bapak itu ya Nabi Isa itu lahir langsung ya. Tapi kalau Nabi Muhammad punya, tetapi sudah meninggal. Ketika usia berapa kandungan? 6 bulan. 3 bulan dalam kandungan. Ah, Ayahnya meninggal. Berarti ketika Nabi lahir sudah dalam keadaan yatim. Kemudian kalian buka halaman selanjutnya, halaman 68. Nabi Muhammad lahir, kemudian digendong oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian membawanya masuk ke Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah dan memberikan nama Muhammad. Muhammad artinya apa? Orang yang terpuji. Ya. Alhamdulillah nama besar juga ada Muhammadnya, Muhammad Musafa. Ya, Muhammadnya orang yang terpuji. Ya. Silakan kalian besok kalau semuanya kalian punya anak laki-laki boleh dinambahi depannya Muhammad. Ya, enggak apa-apa. Muhammad itu populer. Kemudian setelah itu ketika tahun kelahirannya itu ada salah seorang bisa dikatakan raja atau bisa dikatakan panglima itu yang mau menghancurkan Ka'bah. Yang mana orang itu disebut atau bernama Abraha. Abraha ini datang ke Mekah untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Dia iri karena apa? Tempat ibadah yang dia buat itu tidak seramai di Ka'bah. Kalau Ka'bahnya dihancurkan pastinya nanti pada ke sana. Ya, akhirnya dia pasukan bergajah datang mau menghancurkan Ka'bah. Yang terjadi apa? Seperti dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfim ma'kul. Di situ terjemahnya sudah jelas bahwasanya ketika mereka pasukan bergajah datang, mereka itu sudah jelas pasti nggak bisa menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Ka'bah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saat itu memang pas atau bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mereka akhirnya apa? Dihancurkan oleh burung ababil yang diutus oleh Allah dengan membawa batu dari neraka. Jadi ketika batunya dijatuhkan, faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti halnya daun yang bolong tengahnya. Kalian tahu daun yang bolong tengahnya seperti daun apa? Yang lagi viral itu loh. Itu janda bolong. Nah, kayak gitu itu. Nah, perumpamaannya ketika mereka pasukan bergajah itu datang, itu kemudian dijatuhi oleh batu-batu dari neraka, itu gajahnya, orangnya itu bolong-bolong. Ya, karena seperti daun yang dimakan ular. Seperti itu. Jadi kemudian kalau bolong-bolong mati apa tidak? mati. Nah. Ya, lanjut Nabi Muhammad masa kanak-kanak. Kita akan lebih perdalam lagi untuk kisahnya. Nabi Muhammad ya seperti ada di Arab-Arab. Dulu kalau ada di Arab-Arab itu biasanya kalau anak masih kecil itu biasanya ada yang namanya ibu susuan. Ibu susuan itu sudah ada dari Arab. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu yang pertama kali menyusui ibunya sendiri. Kemudian juga sempat disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, yaitu budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan. Dan yang terakhir adalah disusui oleh Halimah. Halimah ini adalah ibu susuan yang mana memberikan jasa susuan. Jadi ketika Nabi masih kecil, ini dibawa oleh Halimah Asadiyah itu ke daerahnya, kemudian disusui di sana sampai umur kira-kira 2 tahunan baru dikembalikan kepada orang tuanya lagi, seperti itu. Nah, kemudian Halimah ini datang ke rumahnya, ke rumah Aminah, dia menawarkan kepada Aminah untuk menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian menyerahkan Nabi Muhammad kembali selama 4 tahun. Nabi Muhammad tinggal bersama ibu susuannya. Jadi Nabi Muhammad sampai umur 4 tahun tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah. Kemudian pada usia 6 tahun, ini bundanya mengajak Nabi Muhammad atau Muhammad kecil ini untuk berziarah ke makam ayahnya. Yang mana makam ayahnya itu di Madinah. Nah, ketika pulang di tengah perjalanan jauh seperti itu di daerah Abwa, itu ibunya jatuh sakit atau menderita sakit. Kemudian ibunya juga meninggal ketika perjalanan belum sampai Mekah, baru sampai Abwa. Ini ibunya sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad yatim piatu umur berapa? 4 tahun. Berapa Fatih? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Itu loh, nyanyinya kayak gitu. Nah, kemudian setelah ibunya wafat, ini diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Diasuh kakeknya selama berapa tahun? Selama berapa tahun diasuh kakeknya? 2 tahun. 2 tahun diasuh kakeknya, kemudian ketika kakeknya akan wafat atau kakeknya sudah merasa sakit, ini berwasiat, setelah aku wafat, ini Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya bernama Abu siapa? Thalib. Abu Thalib, ya. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena pamannya itu banyak. Termasuk Abu Lahab itu juga pamannya. Hamzah juga pamannya. Abu Thalib pamannya. Kakeknya ini berwasiat agar diasuh oleh Abu Thalib saja. Kemudian pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam, sekarang bernama Syria. Sampai di daerah yang bernama Busra, ya, itu bertemu pendeta Buhairah, yang mana pendeta Buhairah itu menasihati pada Abu Thalib. Pendeta ini mengetahui bahwasanya ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Dengan tanda apa? Nabi Muhammad ini ketika berjalan, ini awan mengikuti. Jadi nggak kepanasan. Awannya mengikuti. Jadi nggak kepanasan. Nah, ini suatu tanda. Kemudian pendeta Buhairah itu memberikan kabar kepada pamannya, ini Nabi Muhammad ini adalah calon dari Nabi yang terakhir. Maka hendaknya engkau jaga baik-baik. Akhirnya apa? Dengan pemberitahuan itu, kemudian Abu Thalib tidak jadi mengajaknya ke negeri Syam, kemudian pulang kembali ke Mekah. Nah, kemudian pada waktu umur 15 tahun Nabi pernah mengikuti sebuah perang yang bernama Perang Fijar. Nah, ini yakni perang kesucian, perang terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan kebangsaan. Intinya pernah mengikuti perang pertama kali adalah umur 15 tahun. Itu sudah muncul keberanian di diri Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Ya, umur 15 tahun. Kemudian Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas. Beliau membantu pamannya menggembala kambing, berdagang, sangat mandiri sekali. Nabi Muhammad sangat mandiri sekali. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW ini sejak kecil pun sudah terjaga semua perilakunya, tidak pernah berkata bohong, padahal di Arab itu banyak orang yang berbuat jahat, suka main judi, suka menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad tidak terpengaruh terhadap hal itu. Dijaga sikapnya dan seperti halnya tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Bahkan saking jujurnya Nabi Muhammad ini mendapat julukan dari orang-orang Mekah, yaitu Al-Amin. Al-Amin, ya. Nah, kemudian umur 25 tahun, Nabi Muhammad umur 25 tahun pergi ke Syam kedua kalinya berniaga dengan bawa modal dari seorang
yang janda yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad menerima kepercayaan itu. Nabi Muhammad berangkat dengan ditemani pembantu setia yaitu Khadijah bernama Maisarah. Perbuatan Nabi Muhammad ini disebabkan contoh kepada umatnya beberapa penting perdagangan bagi kehidupan manusia. Khadijah sangat percaya kejujuran dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Dengan Nabi Muhammad berdagang dengan modal dari Khadijah itu untungnya sangat luar biasa. Karena apa? Nabi Muhammad itu beda dengan yang lain ketika berjualan. Sangat jujur untuk mengatakan barang yang dijualnya. Ya, ini adalah modal utama kita untuk berdagang. Jadi kalau kalian berdagang, tolong itu diucapkan semua baik buruknya barang kalian. Karena apa? Nanti khawatirnya orang yang beli tidak puas. Nah, dengan kejujuran itu banyak orang yang malah membeli ataupun percaya dengan dagangan Nabi Muhammad, akhirnya untungnya luar biasa. Ya. Jadi mayoritas mereka pada saat itu kalau jualan itu diunggul-unggulkan baiknya saja. Wah, ini barang cuma ada satu di dunia, semuanya tidak ada lagi, tidak ada cacatnya, semua ini awet, anti kusut, anti has, intinya kayak gitu. Ya. Disebutkan baiknya juga, kalau ada yang nanya disebutkan buruknya. Biar apa? Orang bisa mempertimbangkan untuk membeli atau tidak. Nah, karena jujur itu akhirnya untungnya banyak. Kemudian apa? Kemudian usaha dagang yang dilaksanakan jujur dan Nabi Muhammad menghasilkan laba yang banyak. Usaha tersebut melahirkan pertalian antara Nabi Muhammad dan Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah ini penasaran dengan Nabi Muhammad. Orang yang selalu jujur, akhirnya apa? Keduanya Nabi Muhammad dan Khadijah menikah. Nabi Muhammad ketika itu umur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah ini mempunyai 6 anak. Kalian lihat di situ 6 anak itu 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki bernama Qasim dan Abdullah. Kemudian ada Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Hanya Fatimah saja yang hidup sampai mempunyai cucu yaitu Hasan dan untuk yang lain putri-putrinya dan putranya semuanya meninggal ketika masih kecil dan ada yang sudah dewasa. Untuk Qasim dan Abdullah ini ketika masih kecil sudah meninggal. Kemudian Zainab dan Ruqayyah ini sudah meninggal ketika sudah dewasa. Ummi Kulsum juga meninggal ketika sudah dewasa, dan Fatimah yang sampai dewasa dan mempunyai cucu yaitu Hasan dan siapa? Hasan dan Husain. Nama Nabi Muhammad semakin populer tatkala mendamaikan para pemuka Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy ketika saat itu baru memperbaiki Ka'bah, itu kan Hajar Aswadnya diambil. Ketika saat itu kan Hajar Aswad adalah batu mulia, yang mana orang yang mengambilnya itu apa? Akan mulia. Maka dari itu ketika memindahkan batu Hajar Aswad itu pada berdebat, ini siapa yang akan mengembalikan? Oh, aku dari golonganku, dari golonganmu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad sebagai apa? Mereka membuat sayembara. Siapa nanti yang masuk masjid pertama, maka kita akan ikuti pendapatnya atau dia yang berhak untuk mengangkat batu ini. Akhirnya apa? Yang pertama kali masuk masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi memutuskan untuk setiap kabilah disiapkan kain, terus ditaruh tengah itu Hajar Aswadnya, kemudian di bawah pinggir-pinggirnya kan 4 toh, di bawah masing-masing kabilah. Ya, akhirnya semuanya adil seperti itu. Nah, itu ketika Nabi berumur 35 tahun. Kemudian ketika Nabi umur 40 tahun, Nabi berdiam diri di Gua Hira, di Jabal Nur, menempuh perjalanan jauh, yang mana di situ Nabi menyendiri beribadah kepada Allah, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yang mana malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Ayat atau wahyu yang pertama itu adalah surah apa? Al apa? 1 sampai 5. Ya, ayat 1 sampai 5. Nah, ketika saat itu
Nabi Muhammad ketika datang malaikat Jibril ini merasa sedikit agak menggigil karena baru pertama kali. Nah, ketika saat itu, nah kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan wahyunya, Iqra ya Muhammad ma ana biqori, karena Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi apa ma ana biqori. Tetapi Nabi Muhammad walaupun tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi beliau untuk dibaca dan untuk ditulis. Ini membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan versi atau karangan Nabi Muhammad SAW sendiri, tetapi itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Nabi Muhammad pintar menulis, pintar membaca, bisa jadi disangsikan nanti Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyatanya tidak. Nabi Muhammad al-ummi, yaitu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, otomatis itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat pertama, wahyu pertama udah turun. Setelah itu, keesokan harinya Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Nawfal, yaitu sepupu Khadijah yang mengetahui perihal turunnya Nabi terakhir, yang mengetahui kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Setelah mendengar cerita tersebut, kejadian dialami Nabi Muhammad, Waraqah mengatakan kepada Khadijah bahwa suaminya merupakan orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi. Sejak kejadian di Gua Hira, wahyu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Berarti wahyu itu turun terus sampai 23 tahun. Berarti 40 tahun tambah 23, kira-kira Nabi wafat umur berapa? 63. 63. Ya, selama 63 tahun di Mekah dan di Madinah. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, maka Muhammadun aba ahdim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sudah paham ya untuk kisahnya itu? Ya. Nanti kalian baca-baca lagi untuk kisahnya. Kemudian kalian lihat halaman 72, ayo berlatih. Nah, ini nanti tugasnya adalah kalian menghafalkan surah Al-Falaq. Al-Alaq nih. 1 sampai 5 dihafalkan. Kemudian nanti kirim video ke Mister, ya. Kalau diperhatikan, kita baca dulu coba. Nanti biar kalian tahu bacanya gimana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Itu nanti dibaca seperti itu. Kemudian ceritakan singkat. Nah, nanti ada cerita singkat juga. Jadi setelah baca Al-Alaq, kalian cerita singkat ya. Kalian cerita singkat tentang Nabi Muhammad. Singkat saja. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Umur ini ya. Singkat saja. Boleh video, boleh suara. Nanti dikirimkan pada Mister via WA saja. Mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Ada kurang lebihnya, Mister mohon maaf. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Adakah? Tak ada? Paling lambat dikumpulkan minggu depan. Paling cepat habis ini 1 menit. Gimana Mister tadi tugasnya? Nggak dengar Mister. Tugasnya ada di halaman 72. Kalian lihat ya. Ayo berlatih itu. Kirim via WA. Sudah paham? Oke? Oke, kalau sudah paham, Mister akan akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ceritain kisah kelahiran Nabi Muhammad. Singkat saja, Nabi Muhammad lahir tanggal ini, kemudian ayahnya, ibunya, pamannya, umur ini, kesini, umur itu. Nah, seperti itulah. Ya. Singkat. Di video, Sir. Video boleh, voice note boleh. Voice note ya, Sir. Ya, monggo kerso. Tidak apa-apa. Monggo kerso. Ya. Sudah? Paham ya?
Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam.